Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya anak-anak Ibu. Sekarang kelas 6, kita masuk lanjut ke pelajaran IPA. Kita fokus ke tema 9 ya. Seminggu ini kita habiskan tema 9 dan habis Paskah kita akan ujian sekolah ya. Nah, kita lanjutkan materinya, menjelajah angkasa luar. Tema 9 yaitu tentang menjelajah angkasa luar. Oke. KD-nya yaitu menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Itu KD yang akan kita pelajari. Tujuan pembelajarannya mengenal galaksi dan sistem tata surya. Kedua, karakteristik matahari dan ciri-ciri planet. 3, karakteristik planet-planet dan sistem tata surya. 4, skala rotasi dan revolusi planet. 5, pengelompokan planet. 6, benda-benda langit dan satelit alami bumi. 7, penemuan dan perkembangan iptek bidang perekonomian. Oke. Yang pertama kita mengenal galaksi dan sistem tata surya. Galaksi adalah gugusan dari miliaran bintang-bintang yang ada di langit. Bentuk galaksi berbagai macam, ada yang berbentuk cakram, elips, dan spiral, serta ada yang bentuknya tak beraturan. Itu bentuk galaksi ya. Bisa kalian cari-cari juga di YouTube. Galaksi tempat kita hidup ini bernama galaksi Bima Sakti. Selain galaksi di alam semesta ini, ada namanya bintang, planet, komet, meteorit, asteroid, dan juga satelit. Itu yang ada di bumi kita ini. Nah, bintang adalah benda langit yang mempunyai cahaya sendiri. Bintang yang terdekat dengan bumi adalah matahari. Matahari juga mempunyai pusat tata surya kita. Tuh ya, ada bintang. Planet adalah benda yang di luar angkasa yang mempunyai orbit dan mengelilingi matahari. Itu ada juga tentang planet. Kita lanjutkan karakteristik matahari. Nah, bisa kalian baca ini. Di buku juga ada. Matahari adalah bola gas panas raksasa terbentuk dari gas hidrogen sebesar 74% dan 25% gas helium yang terisolasi. Matahari memiliki diameter sekitar 1.400.000 kilometer. Usianya sekitar 4,600 miliar tahun dan suhu permukaannya hampir mencapai 6.000 derajat Celcius. Panas enggak tuh 6.000 derajat Celcius? Kita kalau udah 37 derajat Celcius saja udah demam, panas. Ini 6.000. Makanya namanya matahari sampai 6.000 derajat Celcius. Matahari merupakan bintang terdekat dengan bumi, berjarak 150 juta kilometer. Matahari menjadi pusat dari tata surya dan cahayanya berwarna putih dan sekeliling matahari terdapat lingkaran cahaya berisi gas panas yang disebut korona. Planet, satelit, asteroid, komet, dan benda angkasa lainnya berevolusi dan beredar mengelilingi matahari. Jadi corona bukan juga cuma penyakit atau virus ya, tapi sudah ada juga sejak zaman dahulu. Nah, ciri-ciri planet dalam tata surya memiliki gaya gravitasi, memiliki medan magnet, memiliki kemiringan sumbu, memiliki atmosfer, memiliki orbit masing-masing, memiliki matahari pada orbitnya, berputar pada porosnya, membentuk seperti bola, tidak bisa mengeluarkan cahaya sendiri, memiliki batas massa yakni 13 kali massa Jupiter. Itu ciri-ciri planet dalam tata surya. Nah, kita masukkan ya. Selanjutnya ada mengenal tata surya. Nanti di SMP SMA kalian juga akan lebih mendalami lagi. Namanya ini matahari.
ada namanya planet-planet, ada Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, dan Bumi. Ya, itu bisa kalian pelajari nak, di YouTube juga banyak ya pelajaran-pelajarannya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Karakteristik planet-planet dalam sistem tata surya. Kita pertama belajar Merkurius. Planet terdekat dengan matahari, Merkurius, jaraknya sekitar 58 juta kilometer. Merkurius memiliki diameter kurang lebih, nah diameter itu berarti dari ujung ke ujung ya, 4.879 km. Kala rotasi Merkurius ada 59 hari. Kala revolusi Merkurius 87,79 hari. Planet Merkurius tidak memiliki atmosfer dan satelit. Merkurius sering disebut bintang pagi semu dan bintang malam. Suhu pada malam hari minus 1.700 derajat Celcius dan siang hari 4.270 derajat Celcius. Ya. Venus. Venus memiliki diameter kurang lebih 12.104 km. Kala rotasi planet Venus yaitu 243 hari, kala revolusinya 225 hari. Planet Venus memiliki atmosfer yang terdiri dari 96 derajat karbon dioksida, tapi tidak memiliki satelit. Suhu pada siang hari 4.800 derajat Celcius. Venus sering disebut juga bintang senja, bintang kejora, bintang malam, dan bintang pagi. Nah, itu Venus. Ya. Kita lanjut ke bumi. Bumi. Jarak bumi dengan matahari sekitar 150 juta kilometer. Bumi memiliki diameter 12.742 km. Kala rotasinya 24 hari ya. Kala revolusinya 365,25 hari. Planet bumi memiliki atmosfer dan juga memiliki kehidupan. Bumi memiliki satu satelit yang bernama bulan. Nah, itu kalau di tata surya planet bumi. Kita ini ya anak-anak. Nah, ini adalah gambar tata surya tadi. Di sini ada jarak-jaraknya. Dijelaskan. Kita lanjut ke Mars. Mars dengan matahari jaraknya 228 juta kilometer. Diameternya 6.779 km. Kala rotasinya 24 jam 37 menit. Kalau kala revolusinya 687 hari. Atmosfer Mars terdiri dari 95% karbon dioksida, 3% nitrogen, 1,6% argon, serta mengandung jejak oksigen dan air. Mars memiliki 2 satelit yaitu Phobos dan Deimos. Mars sering disebut dengan planet merah, itu yang penting. Mars sering disebut dengan planet merah. Jupiter. Jarak Jupiter dengan matahari 778 juta kilometer. Diameternya 139.820 km. Kala rotasinya 9 jam 55 hari, kalau kala revolusi 11 tahun 315 hari. Atmosfernya sebagian besar berbentuk hidrogen. Jupiter memiliki 67 satelit alami ya nak. Di antaranya satelit Galileo adalah Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Planet Jupiter merupakan planet terbesar di tata surya kita. Nah, planet Jupiter adalah planet yang paling besar. Kita lanjut ke Saturnus. Jarak Saturnus dengan matahari 1.433,5 juta kilometer, diameternya 116.460 km. Kala rotasinya 10 jam 20 menit, kala revolusinya 29 tahun 5 bulan. Atmosfer Saturnus terdiri dari 96,7 hidrogen, 3% helium, 0,2% metana, dan 0,02% amonia. Saturnus memiliki 53 satelit. Satelit terbesar adalah Titan.
Saturnus merupakan planet yang paling cantik karena memiliki cincin. Saturnus juga merupakan planet yang paling ringan. Jadi planet yang mempunyai cincin namanya adalah planet Saturnus. Kita lanjut ke Uranus. Jarak Uranus dengan matahari 2,870 juta kilometer. Diameternya 50.800 kilometer. Kala rotasi 17 jam 15 menit. Kala revolusi 84,02 tahun. Satelit Uranus sekitar 27 dengan satelit terbesarnya Titania. Kita lanjut ke Neptunus. Jarak Neptunus dengan matahari 4.500 juta kilometer. Diameternya 49.244 kilometer. Kalau kala rotasinya 16,1 jam, kala revolusinya 164 tahun 9 bulan. Memiliki 6 satelit diantaranya satelit Triton, Nereid, dan Proteus. Planet Neptunus sering disebut planet pembuat ulah karena sering keluar dari garis edar planetnya. Nah, siapa yang sering buat ulah? Nah, ini jarak-jaraknya ya. Tadi sudah kita bahas dari Bumi, Venus, Mars, Saturnus, Pluto, dan lain sebagainya. Nah, ini kala rotasinya dan kala revolusinya tadi sudah Ibu sebutkan. Ini sudah dirangkumkan ya. Kita lanjutkan pengelompokan planet dalam tata surya. Berdasarkan jaraknya dengan matahari, planet-planet dikelompokkan menjadi 1 planet dalam dan planet luar. Planet dalam terdiri dari 4 planet yang terdekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Itu planet dalam yang terdekat dengan matahari. Planet luar terdiri dari 5 planet yang letaknya jauh dari matahari. Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Antara kedua kelompok planet tersebut, tepatnya antara planet Mars dan Jupiter terdapat sabuk asteroid. Ada namanya sabuk asteroid, ya. Nah, berdasarkan komposisi bahan penyusunannya, planet dikelompokkan menjadi planet terestrial. Planet-planet yang berukuran kecil, rapat, dan mempunyai permukaan yang keras. Contohnya, Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Kalau planet Jovian, Jupiter, Uranus, Neptunus, Pluto, dan Saturnus. Benda-benda langit dan satelit alami Bumi. Ada meteorit, ada meteor, ada meteorit. Ya. Meteoroid adalah benda langit yang berukuran kecil, melayang-layang di angkasa. Kalau meteorit yang tertarik gravitasi planet dan berbicara karena bergesekan dengan atmosfer planet. Kalau meteorit, meteor yang telah sampai ke permukaan bumi. Itu ya, benda-benda kecilnya semua. Ada juga komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang berbentuk sangat lonjong. Ini bisa kalian pause, berhentikan, dan dibaca lagi anak-anak. Ada asteroid dan planetoid. Asteroid dan planetoid adalah benda langit berukuran kecil, tidak beraturan yang memiliki matahari pada lintasan tertentu. Ada satelit. Satelit adalah benda angkasa yang mengelilingi planet. Ada satelit alam dan satelit buatan. Bisa kalian pelajari. Satelit alami bumi, yaitu bulan. Satelit tidak memancarkan cahaya, hanya memantulkan cahaya. Pertama kali manusia mendarat di bulan yaitu pada tahun 1969 dengan menggunakan Apollo 11. Orang pertama yang mendarat di bulan siapa? Neil Armstrong, disusul dengan rekannya yaitu Edwin Aldrin. Sedangkan Michael Collins tetap di pesawat. Mereka adalah astronot Amerika. Pendaratan di bulan juga dilakukan oleh astronot Rusia yaitu Yuri Gagarin. Bentuk bulan seperti bola dengan permukaan bergunung-gunung.
Jarak bulan ke bumi kira-kira 384.000 km. Massa atau berat bulan kira-kira 180 kali massa bumi. Jari-jari bulan kira-kira 14 kali jari-jari bumi. Ya, jari-jarinya 14 kali jari-jari bumi itu yang kita pelajari. Nah, itu saja pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang tata surya, komponen tata surya dan satelit-satelit, serta bagian-bagian dari tata surya. Ibu cukupkan sampai di sini pelajaran IPA kita. Bisa kalian baca-baca, bisa kalian post video Ibu, dibaca ulang, dipahami kembali apa yang kurang jelas. Oke, Ibu akhiri hari ini dengan berdoa penutup. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat pagi dan selamat belajar.